Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kembali memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, hingga kita bisa tatap muka pada pagi hari ini untuk melaksanakan perkuliahan kita, yaitu perkuliahan mata kuliah agama Islam. Baik kawan-kawan semuanya, salat beriring salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, karena dengan petunjuknya, dengan pengajarannya, dengan penjelasannya kita bisa menikmati indahnya berislam. Kawan-kawan yang dimuliakan, hari ini materi kita tentang tauhid ya, tauhidullah, atau mengenal Allah dengan keesaannya. Nah, kawan-kawan semuanya, pertemuan ini saya rekam. Jadi untuk membuktikan kehadirannya, nyala kameranya dan seterusnya, untuk bagian dari evaluasi perkuliahan ya. Baik kawan-kawan, untuk mengenal tauhid gitu ya. Tauhid itu kan asal katanya wahada yuwahidu, wahidun, artinya mengesakan atau satu. Allah itu satu, tidak dua, tidak tiga, tidak empat, dan seterusnya. Jadi Allah itu hanya satu. Nah, cara paling mudah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala atau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah dengan memahami makna dari surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas sebagaimana yang disampaikan dalam surat Al-Ikhlas. Kalau dari asbabun nuzulnya, jadi pada satu hari orang-orang kafir Quraisy datang kepada Rasulullah lalu bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, gambarkan kepada kami tentang Tuhanmu. Lalu turunlah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu adalah esa. Nah, esanya Allah ini paling mudah kita memahami keesaan Allah adalah dengan apa? Dengan memahami asma dan sifatnya. Nama-nama Allah ada berapa? 99 ya. Ada 100 kurang 1 atau 99. Mi'ah illa wahid. Jadi ada 100 kurang 1 atau 99. Nah, mengenal keesaan Allah. Allah itu siapa? Allah. Qul huwallahu la ilaha illahu. Katakanlah dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Artinya apa? Allah itu satu-satunya sebagai pencipta yang menciptakan alam semesta. Tidak usah manusia lagi, alam semesta dan serta seisinya. Berarti ciptaan Allah itu bukan hanya manusia ya. Manusia itu hanya satu-satunya makhluk yang berpikir yang diciptakan Allah. Sisanya tidak ada. Nah, maka yang punya peradaban itu ya manusia. Nah, kita manusia inilah yang berpikir tentang apa? Tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Allah yang di sini dimaksudkan apa? Tentang ciptaannya, bukan tentang zat Allah itu sendiri. Nah, untuk mengenal Allah paling mudah itu katakanlah bahwasanya Allah itu esa. La ilaha illallah. Katakanlah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah itu maksudnya apa? Tidak ada yang maha mencipta kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mencipta langit dan bumi, alam semesta serta seisinya, manusia, bahkan sampai yang terkecil yang kita tahu ada bakteri, virus, atau sampai molekul, atom, neutron, dan seterusnya, itu ciptaan Allah. Gitu ya. Dari yang terlihat sampai yang tidak terlihat. Kan ada banyak sekali yang tidak terlihat. Angin di mana kita bisa membuktikan? Kita hanya bisa merasakan tapi tidak bisa melihatnya. Gitu ya.
lalu yang lain-lainnya dan seterusnya. Itu ciptaan Allah. Paling mudah mengenal Allah dengan mengenal nama-namanya yang 99 tadi. Maka kita sebaiknya sebagai seorang muslim ini dihafalkan. Gitu ya, kalian harus menghafal tuh 99 nama Allah. Qul la ilaha illallah, gitu ya, Ar-Rahmanur Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, dan seterusnya sampai terakhir. Nama-nama Allah ini kita pahami apa? Bahwasanya Allah lah yang maha segalanya. Allah yang maha Rahman, yang maha pengasih. Jadi kasih sayang Allah itu kan sangat luas ya. Kalian bermaksiat masih dikasih hendak rezeki oleh Allah. Hari ini kita bermaksiat, meninggalkan sholat, rezeki masih datang enggak sama kita? Gitu ya. Masih ya. Nah, jadi tidak ada yang di stop. Kalian maksiat tidak di stop tuh rezeki dari Allah. Kalau kalian melawan orang tua aja mungkin di stop uang jajannya. Tapi kasih sayang Allah itu tidak terbatas. Tidak ada yang bisa membatasinya. Orang muslim, non muslim, apakah dia mukmin atau kafir, semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Bahkan binatang yang di dalam tanah saja ada rezekinya. Gitu ya. Cacing yang di dalam tanah ada rezekinya. Makanya kalau kita orang-orang yang manusia yang diciptakan Allah punya kemampuan berpikir ini masih sulit mencari rezeki, sementara binatang-binatang itu saja kayak burung itu keluar dari sarangnya pulang itu dengan kondisi kenyang. Artinya apa? Yang tidak berpikir pun itu dapat rezekinya. Kalau hidup itu hanya sekedar mencari rezeki. Kalau hidup itu hanya sekedar mencari makan. Nah ini, jadi luas sekali kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita hitung berapa banyak kesalahan kita, tentu banyak sekali ya, tidak terbatas kesalahannya. Kesalahan kita sangat banyak sekali. Kalau kita hitung dari bangun pagi, apa salah kita? Misalnya bangun tanpa berdoa ya. Bangun tidak ada pakai doa. Doa bangun tidur apa? Ada yang hafal? Alif apa alif? Alif Habibillah. Doa bangun tidur, Lip. Saya biasa bangun Bismillah baru cuci muka, Pak. Oh, enggak pakai doa bangun tidur ya. Jadi enggak hafal doa bangun tidur. Bismillah aja, Pak. Bismillah aja. Apa Muhammad? Ya, lanjut. Bangun tidur Nah, itu Lip. Hafalin Lip ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Dulu TK enggak TK Islam Lip ya. Enggak belajar di TPA Lip ya. Enggak belajar ngaji di MDA ya. Iya, Pak. Nah, kalau MDA pasti hafal tuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Apa itu? Segala puji bagi Allah, alhamdulillahilladzi ahyana, yang masih menghidupkan kita. Ahyana ba'dama amatana, setelah dia mematikan kita. Jadi tidur itu kan mati ya. Bedanya orang tidur dengan orang mati apa? Apa? Kalau orang tidur tuh masih bernafas, Pak. Kalau orang mati tuh udah gak bernafas lagi. Nah, itu dia jawaban Nurita, bagus ya. Jadi letak bedanya pada nafas. Kalau masalah berpikir, masalah mimpi kita kan tidak tahu. Ada yang udah pernah mati? Kalau ada yang udah pernah mati, pasti tahu jawabannya. Kita kan tidak pernah bisa nanya sama orang mati ya. Kalian mati itu ngapain aja sih lama-lama nunggu gitu ya? Mikir nggak tuh? Pakai mimpi nggak tuh? Nah, kita tanya. Nah, ini luar biasanya. Jadi ketika kita tidur, kita dibangunkan oleh Allah. Ada orang yang tidur nggak bangun-bangun. Pas dibangunkan nggak bangun-bangun lagi. Nah, jangan sampai kalian takut dengan mati ya. Allah yang maha menghidupkan, Allah yang maha
mematikan. Allah yang memberikan rezeki, semuanya dapat rezeki. Jadi Allah Maha Pencipta, Allah yang Maha memberikan rezeki kita. Orang gila yang tidak berpikir tiap hari dapat rezekinya. Nah, ini yang harus kita yakini. Bahwasanya apa? Bahwasanya Allah itu yang Maha menciptakan, Allah itu yang Maha memberi rezeki. Qul huwallahu ahad. Allah lah satu-satunya yang wajib disembah. Gitu ya. Kenapa Allah tidak bisa dipersamakan dengan yang lainnya? Karena Allah itu Khalik, Dia yang Maha menciptakan. Dia berbeda dari yang diciptakan semuanya. Gimana bentuknya? Allahu a'lam bishawab. Kita tidak akan pernah sanggup untuk memikirkan bagaimana zat dan bentuknya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang tidak sampai pikiran kita. Kenapa tidak sampai pikiran kita? Ya coba pikir aja. Pikir ya masalah rezeki ya. Berapa banyak makhluk hidup yang ada di muka bumi ini semuanya dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang berpikir Allah itu punya tangan, bagaimana tangannya Allah untuk memberikan rezeki kepada semua makhluknya? Nah, tentu tidak bisa kita pikirkan semua makhluk Allah. Bayangkan bakteri yang ada dalam badan kita itu kan makhluk hidup ya. Di tangan kita ini kan ada ribuan bakteri. Kalau kita makan setelah cuci tangan, makan pakai tangan ini sangat baik. Kenapa? Karena ada bakteri yang mempercepat hancurnya makanan. Jadi makan paling bagus itu pakai tangan. Gitu ya. Ada bakteri-bakteri yang menghancurkan makanan yang baik di tangan kita. Lalu masuk ke mulut. Di mulut kita ada ribuan bakteri di air liur ini yang kerjanya juga untuk menghancurkan makanan-makanan yang masuk ke dalam badan kita. Lalu masuk ke lambung. Sampai di lambung juga akan sangat banyak sekali bakteri-bakteri yang membusukkan semua makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Apa saja yang masuk? Tulangkah, nasikah, dia telurkah, dan seterusnya. Semuanya bisa lunak hancur oleh bakteri-bakteri itu. Nah, kebayang enggak semua makhluk hidup yang ada di badan kita? Kita ini kan hidup enggak tunggal ya. Makhluk hidup di badan kita ini kan ada banyak. Ada bakteri-bakteri yang kerjanya itu meruntuhkan, merontokkan semua kulit-kulit kita ini. Jadi kulit kita ini kan setiap harinya berganti, cuman kita enggak terasa. Makanya kalau enggak pernah mandi dakinya banyak, itu kulit mati itu. Ya, kalau jarang mandi kan banyak dakinya, digosok-gosok gini keluar dakinya. Nah, ini yang kita harus yakini bahwasanya luar biasanya yang begitu aja enggak sampai kepikiran sama kita. Gimana ya hidupnya semua makhluk hidup yang ada di badan kita? Kuman, bakteri yang hidup di sekujur badan kita. Belum lagi yang kena virus corona kan, bermutasi banyak. Bersin dia keluar coronanya. Yang di badannya ada juga, yang keluar ada juga, dan seterusnya. Nah, ini yang kita pikirkan bagaimana bentuk ciptaan Allah yang seperti kita saja enggak kepikiran sama kita. Mata kita lebih hebat dari kamera. Kebayang enggak kamera kita? Mata kita itu bisa melihat lebih jelas daripada kamera. Telinga kita bisa mendengar lebih jelas daripada sound system yang paling baik dan seterusnya. Gitu ya. Kita bisa merasakan dengan hati, dengan jiwa kita, dengan rasa dan seterusnya. Nah, ini yang harus kita pahami bahwasanya luar biasanya ciptaan Allah itu. Maka dengan luar biasanya ciptaan Allah itu kita tidak mampu untuk berpikir bagaimana wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bisa merasakan wujud Allah itu ada dengan luar biasanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana indahnya ciptaan Allah. Kita ke pinggir pantai, naik ke atas gunung, memanjat pohon, pergi ke tempat yang tinggi dan seterusnya, pergi ke tempat yang indah dan seterusnya. Semuanya kita akan mengucapkan luar biasa ciptaan Allah. Tidak akan ada seorang makhluk pun yang mampu menciptakan sama dengan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akal kita tidak akan pernah mampu untuk memikirkan bagaimana bentuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Muhammad diajarkan apa untuk menyampaikan kepada orang-orang kafir? Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya Allah itu esa. Qul huwallahu ahad. Lalu lanjutnya apa setelah qul huwallahu ahad? Apa lanjutnya? Taufik Ramadhani. Setelah qul huwallahu ahad apa? Artinya apa?
Apa artinya, Bek? Maaf, Pak. Hah? Maaf, Pak. Nggak tahu ya. Cari Al-Quran dulu. Zaki, apa artinya Zaki? Allahus Samad. Apa Ki? Allah, Allahus Samad artinya apa Ki? Allah tempat meminta segala sesuatu. Nah, Allah tempat kita bergantung ya. Meminta bergantung semuanya hanya kepada Allah, meminta pertolongan sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah ya Allah kami menyembah dan kepadamulah ya Allah kami meminta pertolongan. Kalau mau minta tolong, mintalah kepada yang paling penolong, yang maha penolong, yang pertolongannya itu tidak pilih-pilih. Kalau mau meminta rezeki, minta sama Allah. Mintanya jangan tanggung-tanggung karena Allah Maha Kaya, Al-Ghani, Maha Kaya. Allah Maha Kaya, punya semuanya, apa yang kita minta. Tapi kalau kita minta dunia itu terlalu ringan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu kan sikit aja ya. Kalian sholat subuh, sebelum sholat subuh itu sholat 2 rakaat sunat fajar namanya ya. Dapat dunia dan seisinya. Nah, dapat dunia dan seisinya bukan tiba-tiba kita jadi raja di muka bumi ya, enggak. Tapi fadilahnya, keutamaannya. Nah, itu niatnya gimana, Pak? Niat apa? Niat sholat fajar itu. Niat sholat fajar itu setelah azan sholat subuh, sebelum qomat, niat usolli sunnatal fajri rakaataini lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunat fajar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Nah, itu niatnya. Jadi sebelum sholat subuh, sesudah azan gitu, Pak. Iya, sesudah azan sebelum sholat subuh. Itu ya? Kasih maaf. Ya, sholat sunat fajar. Pahalanya memiliki apa? Fadilahnya, keutamaannya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan dunia dan seisinya. Keutamaan dunia dan seisinya apa artinya? Ketika kita menjalani hidup hari-hari ini dimudahkan oleh Allah. Apa yang kita inginkan dari dunia dan akhirat itu akan didapatkan. Maka rajin-rajin sholat subuh dengan sholat sunnah fajar. Gitu ya. Kita harus apa? Meyakini bahwasanya Allah itu bisa semuanya, yang apa kita mau dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bergantung, meminta pertolongan, minta tolong sama Allah, jangan cari backing. Banyak kita mau kerja kan cari backing ya. Siapa orang dalamnya? Mau masuk surga cari orang dalam. Mau masuk kerja cari orang dalam. Mau apa lagi? Mau masuk kuliah cari orang dalam. Jadi polisi cari orang dalam. Mau jadi tentara cari orang dalam. Semuanya pakai orang dalam. Dia kira orang dalamnya itu bisa ngurus dia semuanya. Itu baru pakai orang dalam, belum lagi yang tidak yakin dia bahwasanya dengan kemampuan yang sudah diciptakan oleh Allah pada diri dia nyogok. Nah, saya pernah nanya sama kawan-kawan polisi itu. Saya tanya, kalau penerimaan tes polisi itu ada 400 orang yang diterima satu angkatan. Terus yang daftar itu 1000 orang. Ke 1000-1000-nya sepakat untuk tidak memberikan menyuap gitu, tidak mau nyogok. Kira-kira lulus enggak yang 400 orang? Apa jawabannya? Lulus enggak kira-kira yang 400 orang tuh? 1000 yang daftarnya tuh sepakat semuanya, enggak ada yang mau nyogok. Lulus enggak 400? Lulus enggak? Pak. Hah? Lulus Nur? Kita lulus, Pak. Lulus, pasti lulus. Gitu ya. Karena sudah ada kuotanya 400 orang itu. Dan 400 orang itu selama dia bisa mengikuti semua tesnya, tes fisik misalnya, tes akademik misalnya, tes potensi umum dan seterusnya, sampai psikotes, semuanya pasti ada yang bisa lulus 400 orang itu. Kalau semuanya sepakat mau bersih, insya Allah pasti akan dibersihkan sistemnya. Maka kalau hari ini masih ada yang berpendapat tes polisi masuknya mahal, ya sepakat aja semuanya yang ikut tes polisi jangan ada yang bayar. Cuman kan banyak pula orang yang ragu dengan kuasa Allah terhadap diri kita
yang punya kemampuan. Allah sudah ciptakan pada diri kita kemampuan. Cuman kita ragu, jangan-jangan nanti kita digeser, jangan-jangan kita nanti tidak lulus karena keraguan terhadap kuasa Allah. Inilah akhirnya banyak yang nyuap, banyak yang nyogok. Nah ini dia. Karena apa? Kurang yakin sama Allah. Makanya Abu Sofyan itu pernah tanya sama Allah, sama Rasul, ya Rasulullah, kulli qaulan las alla as'alu anhu ahadan ghairak. Wahai Rasul, katakanlah kepadaku sebuah kalimat yang kalimat itu aku tidak akan pernah bertanya kepada orang lain selain engkau. Lalu apa kata Rasul? Kul, katakanlah bahwasanya amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian istiqomahlah. Kan berat ya. Aku beriman kepada Allah, aku beriman bahwasanya Allah yang Maha Mencipta, Allah yang memberikan rezeki. Kita bergantung semua hidup ini sama Allah. Lalu kita disuruh istiqomah, udah yakin aja. Bisa enggak kira-kira seperti itu? Kadang kita kan ragu terhadap kuasa Allah. Nah, keraguan inilah yang harus kita hilangkan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, Allah itu sebagai apa? Malik, sebagai raja yang maha memiliki segalanya. Dalam Al-Qur'an dikatakan apa? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Katakanlah bahwasanya Allah itu Al-Malik, yang maha memiliki, malikal mulki, yang maha memiliki kerajaan. Siapa yang mau jadi raja, mau jadi presiden, mau jadi pemimpin, maha memiliki, mau punya mobil, punya motor, punya laptop mahal gitu ya. Kayak kalian anak-anak teknik butuhnya apa? Yang sekelas-kelas Asus ROG misalnya ya. Yang kapasitasnya raja. Laptopnya laptop sultan gitu ya, PC-nya PC sultan, isinya luar biasa dan seterusnya. Apakah susah bagi Allah ketika kita berdoa diberikan kemampuan untuk membelinya, ada orang yang memberinya, ada orang yang ngasih hadiah dan seterusnya? Itu kan cuman cara memilikinya saja. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah, Allah akan kasih. Nah, bisa jadi sekarang, bisa jadi ditunda dan seterusnya. Nah, jadi Allah maha memiliki, kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Allah akan memberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Tentu Allah menghendaki itu sesuai pula dengan kapasitas kita. Jangan kita minta kaya kalau memang kita tidak pantas jadi orang kaya. Kenapa kita tidak pantas jadi orang kaya? Kita kalau dikasih kaya sombong misalnya, kita dikasih kaya angkuh misalnya dan seterusnya. Jadi kita tidak pantas. Kalau ada orang yang dikasih kaya sama Allah lalu kemudian dia sombong, kemudian dia angkuh, itu adalah cobaan bagi manusia yang lain. Gitu ya. Cobaan. Ada orang kaya tuh angkuh, sombong, pelit dan seterusnya. Yaitu cobaan untuk kita, bahwasanya gambaran orang kaya itu rata-rata begitu gitu. Tapi ada enggak orang kaya yang tidak sombong, tidak angkuh? Banyak. Gitu ya. Gambarannya siapa? Nabi Sulaiman, dia dikasih kekayaan. Lantainya aja kayak air, lantai kerajaannya. Sampai Ratu Bilqis itu waktu masuk ngangkat kain, kebayang enggak? Ngangkat kain gara-gara takut basah, padahal lantainya memang kayak air, bukan air, kayak air. Zaman sekarang kan enggak ada, kecuali lantainya itu pakai itu ya, pakai TV LED gitu ya, ditanam gitu di lantai. Kan sekarang banyak gitu ya, lantainya begitu ya. Tapi kan enggak mampu orang bikin rumah kayak gitu. Nabi Sulaiman mampu kok dia. Kalau orang zaman sekarang teknologinya ada 4G, 5G, bisa lihat gambar gitu ya. Nabi Sulaiman bukan lihat gambar lagi, dipindahkannya tuh kursi singgasana Ratu Bilqis itu ke negerinya, ke kerajaannya. Itu luar biasanya teknologi zaman Nabi Sulaiman yang belum mampu kita bikin hari ini. Kalau hari ini kan kita kirim gambar bisa jadi ada printer 3D. Tapi itu kan di print, bukan barang aslinya. Kalau Nabi Sulaiman tuh barang aslinya datang. Belum pernah kan ngirim hamburger sampai ke rumah kawan kita kan, WA burgernya sampai ke kawan kita kan, belum pernah kan. Nabi Sulaiman bukan burger lagi, singgasananya yang pindah. Nah, itu kalian anak-anak teknik harus kalian pikirkan tuh. Walaupun kalian anak teknik mesin ya, tapi boleh lah pikirkan ada mesin yang bisa bikin gitu apa enggak. Bukan mesin ya, mekatronika kalian ya. Iya. Iya Pak, elektronika. Oh ya, anak mekatronika ya. Nah itu cara kita mengenal Allah. Allahus Somad. Setelah Allahus Somad apa? Siapa nih? Siapa yang mau dituduh nih?
Arif. Arif Rasdan. Setelah Allahu Somad apa, Arif? Setelah Allahu Somad apa? Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Setelah itu apa, Rib? Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tidak beranak artinya apa? Allah tidak menikah, lalu tidak punya anak, lalu lam yalid walam yulad, dan juga tidak diperanakkan, bukan seorang anak gitu. Artinya apa? Allah itu tunggal esa, tidak punya keluarga. Maka kalau ada logika berpikir Tuhan itu punya anak, berarti Allah harus punya keluarga. Kalau Allah punya keluarga, banyak anaknya. Nah, ini yang berbahaya. Berbahayanya kenapa? Kalau anaknya ada anak Tuhan. Dalam gambaran agama-agama lain, anak Tuhan manusia. Coba waktu kecil dia main-main, anak Tuhan main sama kalian. Kalian kasarin, marah bapaknya gimana? Nah, ini logika-logika sesat gitu ya. Kalau diajarkan kepada kita, sesat kita. Gimana anak Tuhan dikasarin, dikerjain, lalu dibunuh dan seterusnya? Gimana marah bapaknya? Apa ndak hancur alam semesta anaknya dikerjain? Gitu ya. Kayak dalam mitologi Yunani ada anak Tuhan namanya Hercules. Kelahi dia kemana-mana. Masa bapaknya ndak marah? Nah, ini jadi logikanya logika sesat. Jadi Tuhan tidak boleh punya anak. Kenapa tidak boleh? Karena Allah itu tunggal. Gitu ya. Allah itu tunggal. Allah itu Maha Esa dan seterusnya. Baik, lanjut. Jadi Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Maka jangan sampai kita punya logika-logika sesat ya. Logika yang sesat itu adalah logika yang mengatakan Allah itu punya keluarga, punya istri gitu ya. Punya anak. Itu tidak boleh dalam Islam. Kenapa? Allah itu Esa. Jadi kalau ada dua Tuhan saja berbeda pendapat, itu kan berbahaya ya. Ada dua Tuhan berbeda pendapat. Yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan B. Kira-kira kelahi enggak Tuhannya? Pasti kelahi. Kalau udah kelahi, Tuhan tuh rusak enggak kira-kira apa yang ada di sekitarnya? Rusak, Pak. Pasti rusak ya. Nah, itu dia. Makanya dalam Al-Quran kalau ada dua Tuhan dikatakan dalam Al-Quran la fasadata, pasti akan menghancurkan, akan merusak. Maka tidak boleh ada dua Tuhan. Tuhan itu harus tunggal. Qul huwallahu ahad. Nah, setelah lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu apapun yang sama dengannya. Makanya jangan pernah berpikir kalau baca ayat ada ayat yang mengatakan yadullaha fawqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan ini maknanya apa? Nah, maknanya adalah hanya Allah yang mengetahui makna tangan. Ada ulama yang mentakwilkan kekuasaan, menafsirkan menjadi kekuasaan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Nah, makna yang sebenar-benarnya hanya Allah yang tahu. Lalu Allah duduk di atas singgasananya. Bagaimana menafsirkan ayatnya? Hanya Allah yang tahu. Bagaimana duduknya Allah dan seterusnya, hanya Allah yang tahu. Kita tidak sanggup mikirnya. Kalau ciptaan Allah alam semesta seperti ini, bagaimana singgasananya Allah? Sebesar apa? Kan tidak sanggup kita mikirnya. Gitu ya, tidak sanggup kita mikirnya. Maka kita tidak boleh berpikir sampai ke sana. Kalau sampai kita memujassimahkan, menjisimkan Allah, menyamakan Allah dengan makhluknya, maka kafir kita jadinya. Nah, ini yang diajarkan kepada kita. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu apapun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Kalau Tuhan itu sudah dalam bentuk manusia, dalam bentuk makhluk, maka lemah dia. Ada Tuhan orang jadi manusia Tuhannya, lemah dia. Kenapa lemah? Manusia itu butuh makan, manusia butuh minum. Ndak makan lapar, ndak minum haus. Dicubit sakit, dipukul sakit, dikhianati sakit kali. Sakitnya di mana? Di sini. Nah, kalau udah dikhianati itu sakit kali rasanya. Ada kawan kita yang berkhianat sama kita, ingkar janji dan seterusnya, sakit hati kita.
Nah, maka tidak bisa Tuhan itu dalam bentuk makhluk. Maka tidak ada satu apapun yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana ya bentuk Allah? Pokoknya tidak serupa. Kalau tidak serupa ya tidak bisa mikir kita. Orang tidak ada yang serupa. Dengan ini tidak serupa, dengan itu tidak serupa. Pokoknya Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun yang bisa dipikirkan oleh manusia. Nah, gitu ya. Jadi apa? Allah itu bukan manusia. Apalagi Tuhan orang zaman dulu ada yang batu, ada yang pohon dan seterusnya. Batu bisa dipahat. Oh, melawan aja tidak bisa. Makanya di zaman Nabi Ibrahim itu kan diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Ada 3 Tuhan, dihancurkan 2 sama Nabi Ibrahim. Yang paling besar diletakkan kapaknya di pundaknya. Siapa yang sudah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Ya kata Nabi Ibrahim, tanyalah sama Tuhannya. Lalu apa kata orang-orang zaman Nabi Ibrahim itu sama raja-rajanya Namrud itu? Aneh Ibrahim ini. Udah jelas Tuhan kami itu tidak bisa ngomong, disuruh pula nanya. Apa kata Nabi Ibrahim? Jelas dia tidak bisa ngapa-ngapa. Menjawab itu aja tidak pandai. Apalagi ngasih kalian rezeki dan seterusnya. Kan begitu kata Nabi Ibrahim. Itu kan logis diajarkan Nabi Ibrahim itu ya. Kalau kita nyembahnya pohon, nyembahnya batu tidak bisa ngapa-ngapa. Batu cincin gitu ya, pohon dan seterusnya, kayu atau nyontek kalian tidak bisa ngapa-ngapa dengan contekan itu. Apa yang bisa kita kasih? Jadi beribadahlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, bertauhidlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Allah itu tidak benda, tidak bisa kita fikirkan. Kenapa? Karena akal kita tidak mampu. Berpikir tentang ciptaan Allah saja kita tidak mampu, apalagi berpikir tentang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, sampai situ aja. Kalau nanti ada pertanyaan, silahkan sampaikan di grup WA atau di sini juga boleh. Ada yang bertanya? Nanti saya jawab di WA ya. Ada yang nanya nggak? Yang nggak hadir siapa nih? Yang nggak hadir ada? Ini absennya saya kirimkan ke apa ya? Ke WA. Fahrul Ihsan Pak. Dia ini nggak ada kabar Pak. Udah seminggu kemarin juga nggak ada kabar. Oh, berarti apa Kalau tuh? yang 3 lagi kan itu non muslim Non muslim kan Pak. ya. Jadi ini Nggak masuk ya. Yang non muslim kan saya sampaikan minggu kemarin masuk di kelas agamanya, nanti ada masing-masing. Oke. Nggak ada yang bertanya? Cukup? Kalau cukup kita cukupkan pertemuan. Nanti silahkan upload resumenya di e-learning. Terus apa lagi? Pertanyaan-pertanyaan silahkan disampaikan di grup WA. Karena kita selesainya nanti baru di jam 9 ya. Ini hanya materi, diskusinya kita lanjut di grup WA. Dan tugas resumenya di upload di e-learning. Itu saja mungkin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.